Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lisa. Kabarnya baik, Alhamdulillah Bu Lisa. Baik Bu Retno. Bu Retno kalau tidak sibuk bisa kita ngobrol-ngobrol santai sebentar Bu. Karena saya amati akhir-akhir ini Bu Retno terlihat sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengobrol dengan teman-teman guru lain waktu istirahat. Boleh Bu? Boleh, monggo Bu Lisa, saya sangat senang sekali. Oke, baik Bu. Apa yang ingin Bu Retno sampaikan kira-kira di obrolan kali ini? Iya Bu Lisa, gini loh Bu Lisa, saya itu sebetulnya merasa akhir-akhir ini itu pekerjaan saya itu semakin berat saja Bu Lisa. Jadi selain mengajar, saya juga punya tugas tambahan wakil kepala sekolah, kemudian ditambah lagi dengan PGP ini yang saya rasa semakin banyak saja tugas-tugasnya. Jadi semuanya itu kadang-kadang harus dikerjakan secara bersamaan. Jadi rasanya cukup berat untuk saya, Bu Lisa. Seperti itu. Oh iya iya Bu. Jadi masalahnya pekerjaan dari yang ditanggung Bu Retno ini sangat banyak ya. Selain mengajar juga ada tugas tambahan menjadi wakasek. Oke, Juga tugas dari PGP itu sendiri ya yang cukup banyak gitu ya Bu. tinggi Bu Lisa. Iya. Baik baik. Bu Retno pengen dapat apa ini dari obrolan kita kali ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini, saya mendapatkan pencerahan Bu Lisa. Jadi saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya ini tepat waktu dan tidak ada satupun tugas yang terbengkalai seperti itu Bu Lisa. Jadi saya pengennya semuanya bisa selesai tepat waktu dan baik seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya dapat pencerahan dari obrolan kita hari ini. Jadi harapan Bu Retno bisa melaksanakan tugas tepat waktu ya. Baik-baik. Kalau berdasarkan pandangan Bu Retno nih, Okay. selama ini apa yang sudah Bu Retno upayakan untuk meraih harapan Bu Retno tersebut? Nggih, nggih bisa. Saya sudah berusaha sebenarnya bisa. Selama ini yang saya lakukan, saya sudah berusaha menjalankan tugas-tugas saya itu satu persatu. Jadi satu saya selesaikan, kemudian menyusul tugas yang lain. Tapi sepertinya ini masih belum maksimal, Bu Lisa. Jadi masih tetap saja ada tugas yang tertinggal. Jadi meskipun satu persatu saya coba menyelesaikan dari satu tugas ke tugas yang lain, ternyata ada saja tugas yang masih tertinggal seperti itu, Bu Lisa. Oke, baik Bu. Upaya yang sudah dilakukan Bu Retno kan menyelesaikan pekerjaan satu persatu, nggih Bu. Kalau bisa dibilang upaya yang Bu Retno lakukan ini, jika kita lihat nggih, antara level 1 sampai 10 itu, kira-kira ukuran keberhasilannya itu berada di posisi level berapa ya Bu? Kalau menurut saya, upaya yang saya sudah lakukan itu berada posisi level 5, Bu Lisa. Sepertinya seperti itu. Karena masih ada banyak tugas yang tertinggal, yang dompo, yang akhirnya ini menjadikan saya kesulitan untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti itu. Baik Bu. Jadi kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan? Ini Bu Lisa, sepertinya faktor apa ya? Faktor tugas yang bersama-sama. Jadi tugas ini deadline-nya minta dikerjakan atau diselesaikan bersama-sama sepertinya karena itu bisa. Jadi saking banyaknya beban yang beban tugas yang kemudian beban tugas ini harus diselesaikan secara bersama-sama ini sepertinya yang masih kan. Oke, baik Bu. Jadi penyebabnya adalah beban tugas yang banyak dan deadline yang bersamaan ya Bu. Oke, seperti itu. Sekarang kan Bu Retno berada di level 5 ya. Menurut Bu Retno, Oke.
pada level berapa keberhasilan yang ingin Ibu capai terkait dari penyelesaian tugas-tugas tersebut, Bu? Kalau saya berharapnya bisa minimal sampai level 8, Bu Lisa. Tapi kalau bisa, mungkin lebih baik lagi kalau saya bisa sampai level 10. Jadi semua pekerjaan saya bisa selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Seperti itu harapan saya. Baik. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Retno lakukan agar bisa mengatasi penyebab permasalahan yang tadi Bu Retno sudah ungkapkan dan mencapai Okay. ukuran agar bisa mencapai ukuran keberhasilan level 10 itu. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Retno lakukan? Apa ya Bu Lisa? Mungkin saya akan membuat ini Bu Lisa. Membuat buku harian khusus, buku agenda harian khusus yang isinya ini tentang jadwal tugas, kemudian waktu penyelesaian tugas, kemudian saya akan menentukan skala prioritas tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi saya memilah-milih tugas-tugas mana yang paling harus segera cepat saya selesaikan dan tugas yang bisa nanti saya selesaikan nanti, seperti itu Bu Lisa. Baik, jadi strategi yang Bu Retno akan jalankan itu membuat buku agenda harian khusus nih Bu. Brilian Nggih. sekali strategi dari Bu Retno ya. Nggih. Kira-kira kapan upaya itu akan dilakukan oleh Bu Retno? Kalau bisa sesegera mungkin bisa supaya permasalahan saya ini juga cepat selesai. Secepatnya ini akan saya upayakan untuk bisa diselesaikan. Baik Bu Retno, semoga solusi yang tadi diungkapkan oleh Bu Retno untuk membuat buku agenda khusus ya bisa berhasil Nggih. ya Bu. Semoga bisa Nggih. berhasil. Nggih. Saya tidak sabar Bu mendengar cerita lanjutan nanti setelah Bu Retno menerapkan itu, membuat buku agenda harian itu. Semoga bisa membantu memanage padatnya pekerjaan jenengan nggih. Nggih, Mungkin di siap lain Bu waktu Lisa. kita bisa melakukan coaching kembali untuk Nggih, siap. menindaklanjuti untuk menindaklanjuti upaya dari Bu Retno yang sudah Bu Retno laksanakan. Nggih, Uh, nggih. Nggih, Begini, bisa. sekarang yang Bu Retno rasakan setelah Bu Retno itu menceritakan dan telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu itu apa yang Bu Retno rasakan? Iya, alhamdulillah saya merasa lega Bu Lisa. Jadi saya merasa mendapatkan pencerahan. Saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih Bu Lisa sudah dibantu untuk mencari pencerahan terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Iya Ibu, baik sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktunya Bu Retno. Saya jadi ini nih mendapat pengalaman dari cerita Bu Retno. Ya barangkali Nggih, nanti sama-sama. ada teman ataupun saya sendiri juga misalkan memiliki masalah ini jadi pengalaman ini. Terima kasih juga saya. Nggih. Oke, baik Bu Retno, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu untuk penyelesaian masalah? Sementara ini saya kira sudah cukup Bu Lisa. Kalau Terima ya, kasih atas waktunya. sudah cukup ya. Bisa bersedia mendengarkan saya dan memberi pencerahan terhadap saya. Oke. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih sama-sama Bu. Kalau begitu, jika tidak ada yang ingin diungkapkan kembali, saya akhiri ya Bu, untuk pertemuan secara daring kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Terima kasih. Sama Bu. Baik.
Sebelum pergantian peran atau pergantian nanti sesinya saya yang coaching, mari kita refleksi terlebih dahulu Bu dari hasil kita coaching tadi. Nggih, mungkin Bu Retno Nggih. bisa membuka kembali penilaian coaching lembar refleksi diri sehingga kita bisa membahas secara bersama-sama. Nggih, bisa. Jadi yang pertama yang perlu kita refleksi, baik ini tepat di menit ke-10 ya. Jadi yang pertama yang perlu kita refleksi adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nggih. Yang pertama saya kira ini Bu Lisa. Coach telah menyampaikan permasalahan yang terjadi, kemudian coach juga sudah menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah baik selama perjalanan sampai akhirnya menemukan jalan keluarnya gitu. Sampai pada akhirnya menemukan jalan keluar. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coach itu sendiri, Bu? Dari saya tadi, kira-kira kekurangannya apa? Kalau dari Bu Lisa sendiri sebetulnya sudah bagus, mungkin masih perlu ditingkatkan ini ya sama komunikasi efektifnya. Komunikasi efektif, sama sekali komunikasi yang lebih efektif lagi supaya coach itu lebih bisa memaknai apa yang ditanyakan oleh Bu Lisa atau apa yang disampaikan oleh Bu Lisa. Saya kira itu komunikasi yang lebih efektif lagi. Baik, jadi tambahan ya Bu, jadi yang saya perlu garis bawahi mungkin saya harus menemukan kata kunci dari yang coach ungkapkan tadi sehingga saya bisa menggali lebih dalam dan bisa menstimulus atau membuat pertanyaan pemantik sehingga bisa mengetahui nih atau mengidentifikasi masalah lebih jauh sehingga nanti solusinya bisa tepat sasaran seperti itu gitu. Oke, baik. Ini bisa tepat sekali. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh mindfulness ini sebelum dan saat melakukan coaching? Kira-kira apa ya? Sebelumnya yang pasti menciptakan kondisi yang nyaman dulu bisa, yang nyaman, tidak terlalu kaku, jadi bisa mencairkan suasana. Jadi ketika kita ngobrol nanti memulai sesi untuk coaching itu bisa jadi lebih akrab, lebih bisa terbuka. Jadi coach akan lebih bisa terbuka kalau kita menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Saya kira itu. Kalau boleh saya tambahi, suasana yang nyaman dan akrab. Kalau boleh saya tambahi, mungkin coach bisa menjadi pendengar aktif, mendengarkan dulu apa yang coach sampaikan sehingga coach itu tidak merasa diabaikan gitu, itu yang bisa membuat nyaman dan tidak tersinggung gitu. Iya. Itu saat melaksanakan coaching saat melaksanakan. Sekali. Baik. Jadi untuk refleksi yang keempat itu, apa yang bisa dilakukan ini kira-kira untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching itu sendiri? Ya, saya kira yang penting ini yang tadi disampaikan yang meningkatkan komunikasi yang efektif, kemudian menjadi pendengar yang baik tadi, asking dan hearing Bu Lisa. Jadi ini penting. Jadi sebagai seorang coaching ini kita harus bisa mengembangkan asking dan hearing kita ini. Betul sekali Bu. Jadi
Itu untuk asking dirinya ini kemampuannya, kompetensinya bisa ditingkatkan, dan satu lagi Bu mungkin keterampilan bisa mencairkan suasana agar coaching-nya tidak tegang nanti berlangsungnya nggih. Seperti itu Iya, nggih. nggih harus Nggih. mencairkan suasana tapi biar Nggih. nggak tegang. Karena banyak masalah Baik. akhirnya tegang, ini malah tidak Ya. sampai pada penyelesaian gitu bisa nggih. Nggih. Eh, Kalau boleh saya Iya, bertanya lagi, ini kira-kira umpan balik apa dari Bu Retno yang Anda rasakan pada saat coaching itu apa? nggih. Setelah mendapatkan coaching dari Bu Lisa ini saya merasa sangat lega karena selama ini saya merasa berat ketika saya waktu saya itu harus sangat banyak untuk menyelesaikan tugas saya. Jadi setelah ada coaching dengan Bu Lisa ini, saya merasa lega bisa mengungkapkan masalah saya sama Bu Lisa, dan saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya sebenarnya yang sudah sebetulnya itu sudah terpikirkan, tapi saya ini belum Sulit sampai pada jalan mengupas gitu keluarnya. ya, Iya, belum sampai pada mengupas jalan keluarnya masalah. ketika ya. Jadi ketika mendapatkan coaching dengan Bu Lisa ini saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya, dan mudah-mudahan ini nanti hasilnya seperti yang saya harapkan. Seperti itu Bu Lisa. Terima kasih. Tepat di waktu 15 menit ini, mungkin saatnya kita ganti peran, Bu. Saya Siap Bu sebagai Lisa. coach dan Bu Retno sebagai coach-nya. Baik, Oke, saya siap. mulai dari sekarang. Monggo, Bu Retno. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam, Bu Retno. Iya. Gimana kabarnya Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Retno Iya, bagaimana iya. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Lisa. Ini saya amati ini kok Bu Lisa kelihatannya itu gelisah ya akhir-akhir ini. Apa saya yang salah mengamati atau gimana? Tapi sepertinya memang Bu Lisa itu gelisah sekali. Ini gimana ini Bu Lisa? Iya Bu, Bu Retno tahu aja saya gelisah. Begini Bu, begini pada kesempatan ini nih saya butuh di coaching sama Bu Retno. Di coaching sebentar Bu, terkait masalah yang saya hadapi. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu loh, sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mau mendengar cerita saya. Nggih, sama-sama Bu Lisa. Nggih. Baik. Nggih. Semoga nanti setelah kegiatan coaching ini nanti Bu Lisa bisa mendapatkan pencerahan nggih, bisa tercerahkan. Bu Lisa ini ingin bicara tentang apa nggih? Ingin membicarakan tentang apa? Gini Bu, saya sama teman saya, sesama guru junior ini, sesama CGP juga, seringkali mendengar pembicaraan guru senior terkait ketidaksesuaian kurikulum Merdeka dengan mindset beliau-beliau ini. Jadi saya sama teman saya itu merasa risih, merasa tidak nyaman ketika saya lewat di samping beliau itu, terus beliau itu membicarakan tentang kurikulum Merdeka itu tidak sesuai dengan beliau gitu loh. Saya tidak nyaman mendengarkan hal itu gitu loh Bu. Nggih. Oke, jadi ini nggih tentang pemikiran senior yang tidak sesuai dengan kurikulum merdeka seperti itu nggih Bu Lisa nggih. Iya, betul Bu. Gini Bu, beliau itu kayak tidak sreg gitu loh Bu, tidak bisa sepenuh hati jika harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena mereka beranggapan itu kalau kenapa kurikulum itu kok selalu berubah? Apalagi di kurikulum Merdeka kan ada kata-kata berhamba pada murid. Mereka itu seperti gimana gitu ketika mendengar kata-kata berhamba pada murid itu seperti ilfil atau gimana? Itu. Nggih. Oh nggih. Nggih, baik Bu Lisa, kita cuma punya waktu singkat nggih Bu Lisa nggih. Kira-kira Bu Lisa ingin mendapat apa dari coaching ini? Baik Bu, saya itu inginnya dapat
mengubah mindset guru senior, Bu, terkait pembelajaran yang berhamba atau berpihak pada siswa ini. Itu, Bu. Bu Retno? Pernah Ibu lakukan untuk bisa mengubah mindset tersebut? Apa yang sudah pernah Ibu bisa lakukan untuk merubah mindset dari guru senior? Gitu. Jadi seketika itu juga ketika saya mendengar para guru senior itu membicarakan tentang ketidaksesuaian kurikulum Merdeka itu, saya saat itu berusaha melakukan pendekatan personal, Bu, kepada beliau itu. Ingin menjelaskan tentang kurikulum Merdeka, tentang berhamba pada murid itu sebenarnya apa. Itu saya sudah berusaha melakukan pendekatan personal itu. Yang dimaksud pendekatan personal ini bagaimana nggih Bu Lisa nggih? Apa yang Bu Lisa sampaikan dalam pendekatan personal tersebut? Gini, Pendekatan Bu. personal ini maksudnya bagaimana? Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Lisa saat melakukan pendekatan personal tersebut? Jadi gini, yang saya sampaikan ketika saya melakukan pendekatan personal itu pada guru senior itu, saya berusaha menyampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apalagi ini adalah ilmu atau pengetahuan yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya menyampaikan filosofi itu, filosofi yang berhamba pada murid itu saya sudah menjelaskan. Namun beliau itu salah tangkap, Bu, dan menganggap bahwa pembelajaran yang diberikan beliau pada siswa-siswa itu sudah tepat. Karena memang ya, Bu, secara pengalaman beliau itu sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya itu kalah pengalaman kalau ini. Oke, sepertinya bisa nggih. Oke, baik, baik Bu Lisa. Jadi beliau ini menganggap bahwa pembelajarannya sudah tepat karena sudah lama merasakan ini nggih, asam garam dunia pendidikan seperti itu sepertinya. Dikatakan sudah tepat di sini maksudnya pembelajaran seperti apa yang beliau berikan pada siswa? Jadi gini, Bu, beliau itu memiliki pemikiran, memiliki paradigma bahwa pembelajaran yang beliau berikan secara, kalau pembelajaran yang dulu itu kan klasikal konvensional ya, itu lebih mengena pada siswa, bisa membuat siswa itu patuh. Nah, dan beliau juga mengatakan bahwa siswa zaman dulu itu lebih baik dibandingkan siswa sekarang. Padahal kan situasinya berbeda ya, Bu, keadaan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak itu dipengaruhi oleh HP, oleh dampak dari medsos seperti itu ya. Padahal pendidikan kan juga berkembang secara dinamis gitu, Bu. Apalagi itu sekarang kan kita masuk kurikulum Merdeka. Gitu. Kurikulum Merdeka di mana pembelajaran itu berpihak atau berpusat pada murid. Mungkin nakalnya murid, bukan nakal ya, istimewanya murid, tanda kutip istimewanya murid ini, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar itu, sehingga mereka itu melampiaskan ke hal yang lain itu. Nggih, Bu. Ini dari yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Lisa, ini ada di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini paradigma beliau yang guru senior tadi ya, bahwa pembelajaran klasikal konvensional itu jauh lebih tepat diterapkan. Kemudian yang kedua, murid zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Padahal murid sekarang itu gimana Bu Lisa ya, yang tadi itu ya, yang istimewa tadi itu tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Terus kira-kira strategi apa atau upaya apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lisa untuk mengubah mindset senior tersebut selain pendekatan personal yang tadi sudah dilakukan tadi, Bu Lisa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Lisa selain yang pendekatan personal yang sudah dilakukan di awal tadi untuk merubah mindset guru ini supaya dia itu bisa berubah mindsetnya tentang kurikulum Merdeka ini?
Apa ya, Bu? Mungkin gini, mungkin saya perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan yang menjadi pemikiran saya untuk bisa mengubah mindset guru senior tersebut tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Bu, solusi lain. Oke. Jadi kalau bisa dibilang upaya yang dilakukan Bu Lisa ini antara level 1 sampai 10, kira-kira ukuran keberhasilannya berada di posisi berapa nggih, Bu nggih? Kira-kira ukuran keberhasilan berada pada posisi berapa? Jika dibuat level 1 sampai 10. Jadi kalau bisa saya ukur sih harapan saya ini berada di level 7, Bu. Level 7 sudah cukup untuk menggambarkan ukuran keberhasilan itu. Karena begini, jika saya yang menyampaikan pemikiran atau paradigma tentang pembelajaran berpihak pada murid tidak berhasil, dikarenakan pengalaman saya jauh di bawah beliau itu, mungkin melalui kepala sekolah bisa mengubah mindset beliau akan hal tersebut karena kepala sekolah di sini kan memiliki kedudukan yang lebih tinggi ya Bu, sehingga mungkin beliau bisa menerima masukan dari kepala sekolah tersebut. Seperti itu ya Bu Lisa nggih. Mungkin ada solusi lain yang bisa diberikan Bu Lisa agar sekiranya ukuran keberhasilannya bisa mencapai ukuran 10 atau level 10, mungkin kira-kira apa solusi lain yang bisa dilakukan oleh Bu Lisa supaya bisa naik ke level 10? Solusi lain ya Bu. Mungkin saya bisa menerapkan coaching ini pada guru senior Bu. Jadi berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui alasan mengapa beliau mohon maaf Bu. Saya ulangi lagi nggih Bu. Mungkin solusi lain gitu. Mungkin saya bisa menerapkan coaching gitu untuk guru senior pada guru senior ini. Jadi berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui kenapa alasan beliau itu menganggap pembelajaran yang berpihak pada murid itu kurang sesuai bagi beliau. Mungkin langkah coaching ini bisa saya berikan ke beliau ya Bu. Oke Bu Lisa, nggih. Jadi solusinya Bu Lisa ini akan melakukan coaching pada guru senior tersebut nggih Bu nggih. Kira-kira kapan Bu Lisa akan melaksanakan coaching tersebut? Waktunya kira-kira kapan Bu Lisa? Insya Allah minggu depan Bu. Ini minggu depan ini. Pokoknya sesegera mungkin akan lebih baik. Segera mungkin saya akan lakukan agar nantinya tercerahkan ini beliaunya ini agar tidak salah paham tentang pembelajaran yang berhamba pada siswa ini loh. Siap Bu Lisa. Baik Bu Lisa, ini solusi yang ditemukan Bu Lisa ini sangat luar biasa. Semoga solusi tersebut bisa berhasil Bu. Saya tidak sabar juga mendengar kelanjutan cerita dari Bu Lisa ini setelah Bu Lisa menerapkan coaching terhadap guru senior. Mungkin di lain waktu kita bisa melanjutkan coaching ini Bu Lisa untuk melihat tindak lanjut dari upaya Bu Lisa. Kemudian sekarang yang Bu Lisa rasakan kira-kira apa setelah berbicara dan menemukan solusi dari permasalahan ini? Bu. Saya alhamdulillah ini merasa lebih plong, lebih lega Bu, karena telah mendapatkan pencerahan dari masalah saya Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak loh Bu, sudah membantu saya, sudah mendengarkan saya cerita dan sampai membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Baik Bu Lisa, alhamdulillah coaching ini sudah sampai pada akhir waktu Bu Lisa karena ternyata ini waktu yang singkat ini ternyata sangat bermakna dan alhamdulillah kita bisa sama-sama berbagi pengalaman. Saya juga berterima kasih
kasih kepada Bu Lisa untuk waktu coaching kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mbak Bu Nggih. Nggih Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Nggih. Oh nggih. Sama-sama Bu Lisa nggih, saya akhiri untuk kegiatan coaching kali ini. Bisa nggih? Nggih Bu Lisa, saya akhiri. Bisa, Bu. Assalamualaikum. Nggih. Saya akhiri Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rektor. Langsung saja, ini sudah masuk ke menit ke-13 ya Bu. Kita ada waktu 2 menit untuk melakukan refleksi Bu. Jadi monggo Bu Retno yang mengungkapkan pertanyaan refleksi, jadi nanti bisa direfleksi bersama, Bu Retno bisa memberi tambahannya gitu. Oh, nggih. Ya, kita sampai pada refleksi untuk kegiatan coaching kita kali ini. Bisa nggih, saya sebagai coach, bisa sebagai coachnya. Untuk pertanyaan yang pertama, refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Bu Lisa? Mungkin Bu Lisa bisa memberikan gambaran. Oke, baik. Gini, jadi setelah tadi kita melakukan coaching ya, jadi alhamdulillah tadi saya selaku coach itu telah menyampaikan permasalahan saya. Dan coach jenengan Brekna sebagai coach telah menstimulus saya untuk bisa menggali informasi sehingga saya bisa sampai menemukan solusi dengan sendirinya seperti itu Bu. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu. Iya. Ya, itu untuk yang pertama Bu Lisa nggih, refleksi alhamdulillah setelah dilakukan coaching maka coach bisa menyampaikan permasalahannya dari pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh coach Bu Lisa sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Untuk kemudian untuk yang kedua Bu Lisa. Diri saya sebagai coach ataupun dari Bu Lisa sebagai coachnya, apa yang perlu ditingkatkan kira-kira dari ini? Oke, jadi yang perlu ditingkatkan itu dari coach ya Bu ya. Pertama dari coach itu perlu membangun suasana yang nyaman itu pasti ya utama gitu. Untuk yang kedua itu pentingnya mencatat kata kunci Bu agar nantinya coach bisa menstimulus coach untuk menggali informasi, untuk mengungkapkan informasi sehingga masalah itu bisa tepat sasaran seperti itu tuh Bu. Dan yang diperbaiki untuk coach sendiri, saya tadi kan ada gangguan ya Bu, mohon maaf tadi anak saya. Bu Ibu, mohon maaf. Apakah sudah selesai? Refleksi sudah kurang selesai, 1 menit Bapak. Refleksi kurang 1 menit Bapak. Oke. Saya mau ngisi refleksi. Oke, saya lanjut nggih. Itu kalau untuk coach itu, saya seharusnya lingkungan saya yang saya ciptakan itu lebih nyaman dari mohon maaf gangguan-gangguan sehingga bisa fokus nanti hadir secara penuh seperti itu. Yang terakhir untuk pertanyaan yang terakhir Bu Lisa nggih, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dari tadi yang harus ditingkatkan? Yang pertama, yang perlu ditingkatkan itu yang paling utama itu mencairkan suasana Bu agar nantinya tidak tegang ini dalam proses coaching itu sendiri. Ini yang utama yang mencairkan suasana tadi nggih. Itu yang paling utama. Terus selebihnya mungkin ini. Iya, selebihnya mungkin ini nggih, komunikasi efektif ini juga penting juga Bu Lisa untuk ditingkatkan. Karena coach itu kan harus punya kemampuan asking tadi ya. Jadi bisa memilah dan memilih dan mencari pertanyaan kira-kira yang bisa mengarahkan coach itu ya Bu Lisa nggih. Meningkatkan komunikasi efektif. Selanjutnya yang lain bisa untuk yang hari ini. Jadi yang saya rasakan setelah coaching itu, perasaan Bu Lisa bagaimana setelah dilakukan coaching? Saya merasa lega Bu karena sudah mengungkapkan masalah, menceritakan masalah itu dan Bu Rena juga membantu menggali
solusinya, sehingga saya mendapatkan pencerahan dan jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi. Dan harapan saya itu saya bisa menerapkan solusi solusi yang sudah saya ungkapkan tadi, sehingga masalah itu akan selesai, Bu. Seperti itu. Amin, amin. Semoga bisa terselesaikan nggih Bu Lisa nggih nanti masalahnya. Bisa kira cukup nggih Bu Lisa nggih untuk refleksinya. Nggih, baik Bu, kita sudah cukup. Nggih. Nggih, betul Bu. Baik, ini Nggih. apakah rekamannya saya stop nggih? Rekamannya tepat 30 Selanjutnya, menit saya stop. Berhenti rekaman nggih. nggih.